awalnya, VOC hanyalah kumpulan pedagang Belanda yang ingin mencari untung di jalur perdagangan rempah-rempah. Namun, siapa sangka bahwa dari awal yang sederhana itu, VOC justru tumbuh jadi perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar wilayah Asia, termasuk Nusantara, selama hampir 200 tahun. Menariknya, VOC ini bukan sekedar perusahaan biasa, mereka memiliki kekuasaan dan kekuatan besar yang diberikan pemerintah Belanda. Mereka bekerja sama dengan keluarga-keluarga pedagang besar Eropa seperti Fugger dan Welser dari Jerman, serta beberapa perusahaan dari Spanyol dan Italia. Akibatnya para pedagang Belanda makin tersingkir dari perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan, karena memang di masa itu rempah seperti pala, lada, dan cengkeh memiliki harga yang sangat tinggi di Eropa, bahkan terkadang bisa lebih mahal daripada emas. Masalahnya, sistem perdagangan Portugis waktu itu tidak mampu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, terutama untuk lada yang sangat populer di Eropa. Maksudnya, walau harganya naik tinggi, tetapi orang-orang terus mencarinya. Makanya saat pasokan lada terhambat, harganya langsung melonjak tajam. Para pedagang dari Belanda melihat situasi ini sebagai peluang besar untuk nekat masuk ke pasar rempah-rempah antar benua. Beberapa tokoh penting seperti Han Huygen, Van Linschoten, dan Cornelis de Houtman berhasil mendapatkan informasi berharga tentang jalur dan cara perdagangan rahasia milik para pedagang Portugis. Informasi itulah yang menjadi bakal penting bagi Belanda untuk ikut bermain dalam perdagangan rempah. Para pedagang Belanda memulai langkah awal mereka dengan berbagai ekspedisi berani. Penjelajahan dimulai dari berangkatnya James Lancaster pada tahun 1591, disusul oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1595 dan 1598, serta Jacob van Eyck pada tahun 1598. Mereka semua menuju Asia, khususnya ke wilayah kepulauan Indonesia. Salah satu ekspedisi penting adalah perjalanan Cornelis dan Frederik de Houtman ke wilayah Banten yang menjadi pelabuhan lada utama di Jawa Barat pada tahun 1595. Namun ekspedisi ini tidak berjalan mulus. Mereka bentrok dengan Portugis dan penduduk lokal Jawa, bahkan mengalami serangan di Sidayu dan membunuh petugas lokal di Madura. Dari bentrokan ini, setengah kru mereka meninggal dari 4 kapal yang berangkat, tetapi Cornelis dan Frederik tetap pulang ke Belanda dengan membawa cukup rempah-rempah untuk meraih keuntungan besar. Keberhasilan mereka tampaknya menggoda banyak pedagang Belanda lainnya untuk ikut bersaing. Setelah kepulangan Cornelis dan Frederik dari Asia, ternyata makin banyak kelompok pedagang Belanda yang ikut mencoba peruntungan. Kapal-kapal itu pulang ke Eropa pada tahun 1599 dan 1600 dengan keuntungan mencapai hingga 400%, sebuah angka yang sangat fantastis di masa itu.